Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Wong Alas Kendeng. Kali ini kita akan berkunjung di Desa Kelambu, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan, dan kita akan meliput beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para petani hutan. Kita sudah sampai di rumah Bapak Ketua Kelompok Tani Hutan yang akan kita minta untuk mendampingi meliput potensi dan kegiatan yang dilakukan para petani hutan, baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Untuk menuju sampai ke lokasi, kita nanti akan menyusuri hutan yang sangat rimbun, sahabat semua. Kita sudah sampai di lokasi kawasan hutan. Kalau kita lihat tanaman pokok jati ini kira-kira berumur 15 tahun. Di bawah tanaman jati ini biasanya masih dimanfaatkan oleh para petani hutan untuk bercocok tanam. Desa Kelambu merupakan desa hutan. Masyarakatnya banyak memanfaatkan lahan hutan untuk bercocok tanam tanaman pangan. Sebagai komoditas unggulannya adalah tanaman jagung. Kita masih menyusuri kawasan hutan untuk menuju lokasi. Kalau kita lihat bersama, ini indahnya kawasan hutan yang sangat sejuk dan ini perlu dilestarikan. Kawasan hutan ini merupakan kawasan milik perhutani dan kita naik terus untuk menuju lokasi. Tanaman yang akan kita liput berupa tanaman pangan kacang hijau yang banyak ditanam oleh para petani hutan di Desa Kelambu, yang memang tanaman kacang hijau tersebut sangat menguntungkan bagi para petani hutan, di samping tanaman pangan berupa jagung hibrida. Dan kita sudah sampai ke lokasi atau lahan yang akan diliput dan kita akan lihatkan bersama kepada sahabat Wong Alas Kendeng. Ini adalah tanaman jagung yang berusia kurang lebih 2 minggu. Dan di sampingnya nanti kita akan meliput tanaman kacang hijau yang bisa tumbuh baik dan sangat-sangat menghasilkan, tumbuh di atas lahan yang berbatu. Naik terus sahabat semua untuk menuju lokasi di Pegunungan Kendeng Utara ini. Kita juga bisa melihat ini banyak perbukitan yang semuanya itu bisa ditanami tanaman pangan. Dan kita sudah sampai ke lokasi. Kita lanjutkan masih bersama channel Wong Alas Kendeng, sahabat semua. Kita sudah sampai di lahan hutan, dan lahan hutan ini dikembangkan komoditas
berupa jagung, terus kemudian ada kedelai, ada kacang hijau, ngaten nggih Pak nggih. Nggih. Ada kacang hijau. Untuk memanfaatkan lahan hutan ini memang banyak dilaksanakan atau dilakukan oleh para petani hutan, sahabat semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita didampingi ketua kelompok Pak Sinten namanya Pak Wakiman. Wakiman nggih. LMDH. Nggih, Rimba Pak Makmur. Wakiman nggih. Lebdane jenengan namine napa? Rimba Makmur. Rimba Makmur nggih. Rimba Makmur. Jadi lahane Pak Wakiman Ya. tepatnya di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Beliau memiliki lahan hutan yang dimanfaatkan untuk tumpang sari, ngaten nggih. Ya. Di samping Pak Wakiman juga memiliki lahan di luar kawasan hutan, ngaten. Tapi untuk sore hari ini kita meliput pemanfaatan di kawasan hutan. Nah, niki jenengan ceritake Pak Wakiman, niki jenengan lahannya dipun tanemi napa niki? Nah, niki lahan nah untuk saya sendiri ketua LMDH saya tanemi jagung. Nah, ini sebagian kacang hijau nih, kacang hijau, juga ada kedelai, juga ada ya kebanyakan memang jagung. Nggih. Lah Pak Wakiman niki jenengan kok memilih komoditas kacang hijau niki pripun Pak? Oh, niki termasuk ketinggalan. Termasuk Pak kebelakangan. Jadi kalau ditanami jagung takutnya nanti tidak kebagian hujan. Di belakang. Niki jenisnya apa nggih kacang hijau niki Pak? Niki kacang hijau yang hitam Pak. Hitam. Nggih, yang apa niki, ya namanya? Nggih, buternya hitam nggih. Iya, hitam. Hitam nggih. Nah, niki kira-kira umurnya pinten Pak niki tanaman? Niki umurnya kurang lebih 20 hari. 20 hari nggih. 20 hari. Siap untuk panen? Biasanya umur pinten? Panen itu 60 hari. Nggih, 60 hari nggih. Iya, 60 hari sudah panen nggih. Sudah panen. Berarti nak kacang hijau niku 1 kali panen, Pak. 1 kali panen. Nggih. 1 kali, 2 kali bisa. 2 kali bisa nggih. 2 kali panen. Sampai kalau mau nyemprot lagi sampai 3 kali. Bisa sampai 3 kali. Bisa. Sampai 3 kali panen nggih. Iya. Nah, pengalamanipun Pak Sukiman niki untuk napa? 1/4 hektar niki membutuhkan bibit pinten Pak Wakiman? 4 kilo. 4 kilo nggih. 4 kilo. 4 kilo 4 kilo kacang 4 kilo hijau. Kacang hijau nggih. Iya, 4 kilo kacang. 4 kilo kacang hijau. Jadi berarti niki bentuknya katanya kok tanpa olah tanah nggih. Napa langsung diulur pripun carane niku? Cara ditaju. Taju nggih. Nggih, taju nih. Nggih, berarti diulur nggih. Taju nggih. Terus lajeng 2-3 ngresiki napa? Gulmane ini disemprot, pakai semprot. Iya, pakai semprot. Terus mangke terus ditaju ngaten mawon nggih. Iya, berarti tanpa olah tanah nggih. Enggak. Nah, niki sahabat semua ternyata di lahan hutan ini untuk komoditas kacang hijau itu hanya pembersihan lahan lewat disemprot pestisida, ngaten terus mangke ditaju baru tumbuh begini ya. Diulur sama bibit kacang hijau, kacang hijau. Kacang hijau. Nah, terus niki pupuknya napa nak kacang hijau niki Pak? Kacang hijau mboten mawi pupuk namung semprot daun. Semprot daun. Iya, semprot daun. Nah, untuk menyemprot daun niki apabila kacang hijaunya berumur mulai umur 10 hari, itu 1 minggu 3 kali. Jadi 2 hari sekali semprot ya. Mulai umur 2 minggu. 2 minggu nggih harus disemprot nggih. Nggih, semprot kalau mau nggih termasuk pupuk dan pestisida nggih. Nggih, terus nanti setelah pinten mau bisa panen 60 hari. 60 hari siap manen. Siap manen nggih. Lah, niki napa si hamane napa mawon nggih? Si kacang hijau. Kacang hijau nggih. Kacang hijau itu hamanya itu ya ada ular, nggih. Juga ada yang seperti laler itu, Pak. Nggih. Tahu apa ya namanya ya? Daun lubang-lubang itu niki berarti enggak masalah. Enggak masalah nggih. Enggak masalah. Berarti hanya ulat. Iya, hanya ulat sama apa ya kayak itu namanya
Wereng juga enggak, itu kayak beng-beng gitu loh Pak. Oh, beng-beng ya. Beng-beng ya. Ulat sama beng-beng. Beng-beng. Berarti terus cara menanggulangi ini pun pripun Pak Wakiman? Lewat semprot. Disemprot Ya, pestisida nggih. Iya, pestisida, lewat pestisida. Penyemprotan yang baik biasanya waktunya waktu pagi. Pagi. Iya, pagi. Nggih, pagi. Jadi sahabat semua, untuk menanggulangi hama disemprot dengan pestisida dan dilakukan pada waktu pagi hari. Enggak lebih jam 9. Tidak boleh lebih jam 9. Ngaten nggih. Iya. Terus kemudian kalau seperempat, kalau wau kan membutuhkan pinten? 4 kilo nggih. Iya. Itu bisa menghasilkan panen berapa kilo, Pak? Kalau dulu saya menanam sendiri itu dapat 2 kintal, Pak. 2 kintal. 2 kintal wose udah. Iya, wose. Iya. Berarti 4 kilo. Itu 2 kali panen itu. 1 kali panen, sekali ngambil dapat 1 kintal, terus disemprot lagi. Dia banyak pentilnya lagi. Panen lagi dapat 1 kintal lagi. Oh, ngaten. Ya, nanti yang ketiga itu kecil-kecil. Berarti seperempat dengan bibit 4 kilo bisa menghasilkan 2 kintal lebih. Lebih 2 kintal lebih. Roti mriki Pak Wakiman, kita tunjukkan kepada sahabat semua komoditas kacang hijau ini. Tadi. Nah, cara jualnya pripun nih? Ada tengkulak datang napa jenengan harus membawa teng pasar. Bawa teng bakul, tempat bakul pasar ya ada. Tapi gampil nggih, mudah nggih. Gampil. Nah, biasanya kadang kalau sono dikasih tahu diambil di rumah, Pak. Oh, ngaten. Berarti tidak ada masalah nggih. Tidak ada masalah, lajeng bisa jual. Per kilone biasanya pinten kalau wingi? Kalau panen kemarin tuh 16, Pak. 16.000. 1 kilo 16.000. Berarti nak sak kintal ya 1.600.000. Kalau 2 kintal, kalau 3.200.000. Nah, iya, itu sahabat semua hasil menanam kacang hijau gitu. Ini 1/4 hektarnya ini bisa menghasilkan 3.200.000. Tapi belum dikurangi dengan biaya pemeliharaan lain itu. Tenaga mboten dihitung. Tenaga diambil sendiri kalau dulu saya. Kalau memang kewalahan itu tenaga. Paling orang 2-3 udah mencukupi. Berarti sangat menguntungkan alhamdulillah. Kalau dibandingkan jagung? Kalau dibandingkan jagung itu sebetulnya tenaganya jagung banyak. Udah ngunduh, udah membawa di rumah itu diojek. Itu lebih dari biaya kacang hijau. Kalau ini bisa dibawa sendiri. 3 atau 4 sak itu bisa dibawa sendiri. Berarti sahabat semua, ternyata kenapa petani hutan Desa Kelambu, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan ini banyak yang memilih menanam kacang hijau. Karena setiap 1/4 hektarnya itu alhamdulillah cukup lumayan hasilnya. Kalau diuangkan itu bersih 3 juta gampang. 3 juta gampang. 3 juta setiap 1/4. Kalau 1 hektar berarti kali 4. Iya, kali 4 12 juta. 12 juta. Betul. Alhamdulillah. Ini sahabat semua luar biasa. Terus lajeng kebutuhan air untuk tanaman kacang hijau? Kalau kebutuhan air cuman Pak, nada di hujan. Itu cuman untuk penyemprotan aja. Jadi enggak seperti enggak hanya penyemprotan tadi. Penyemprotan. Semua pakai penyemprotan. Jadi pupuk juga pakai penyemprotan. Pupuk seperti daun, seperti ulat itu kan memakai semprotan semua. Jadi enggak ada. Niki jarak tanamnya kalau pinten Pak Wakiman? Jarak tanam itu 20-20, Pak. 20 cm, 20 cm. Iya, 20 cm, 20 cm. Sahabat semua, kalau kita melihat lokasi lahan di Desa Kelambu, Kecamatan Kelambu ini nampaknya antara batu dengan tanah berimbang ya Pak? Berimbang. Ya, betul. Karena tekstur lahannya itu pegunungan. Sahabat semua. Ternyata masih bisa dimanfaatkan oleh para petani hutan ini untuk mengembangkan komoditas jagung termasuk
kacang hijau ya. Nah, terus lajeng niki si menawi dipuntingali, kalau kita lihat Pak Wakiman di samping-samping atau di pinggir-pinggir lahan ini banyak ditanami buah-buahan berupa serkaya. Kenapa kok memilih serkaya Pak Wakiman? Itu serkaya itu lebih gampang, tanpa perawatan, tanpa perawatan sudah itu tumbuh sendiri itu. Bijinya dibuang aja bisa tumbuh, Pak. Tapi selalu panen, Selalu panen. 1 tahun panen. 1 tahun kadang-kadang bisa 2 kali. Apitan sama rendengnya itu bisa. Kalau sudah musim begini mulai asot, enggak. Kalau pada saat panen, sahabat semua bisa mendapatkan buah serkaya di Desa Kelambu ya Pak, dengan harga per kilo pinten Pak kalau per kilo 5.000. 5.000, murah sekali sahabat semua. Jadi silahkan datang ke Kelambu menemui Pak Wakiman ini bisa mendapatkan buah serkaya. 1 tahun 2 kali panen. Biasanya itu pada bulan apa Pak Wakiman? Bulan 10 sama bulan Februari. Februari. Bulan 2. Bulan 2 Berarti perlu kita ingat sahabat semua bahwa setiap panen untuk serkaya tadi ini pada saat bulan Februari dan bulan November. Oktober. Nah, 2 kali dalam 1 tahun sahabat semua, murah sekali. 1 kilo hanya 5.000. Biasanya 1 kilo isi ada berapa butir? 8, ada 9. Nah, 9 buah. Kalau yang besar itu paling 7, Pak. 7. Nah, demikian sahabat semua, kita bisa meliput tanaman tumpang sari berupa kacang hijau. Dan terus kemudian yang kedua itu tanaman buah di setiap teras lahan ini ditanami oleh para petani hutan itu berupa buah-buahan serkaya. Untuk menambah penghasilan. Lajeng untuk kacang hijau 1 tahun bisa berapa kali musim tanam Pak? Kalau memang nanem itu bisa 2 kali, sama jagung. Sama jagung 2 kali. Jadi di lahan sini itu setiap MT ketiga bro. MT ketiga memang bro, Pak. Karena ini tak ada hujan. Di pegunungan, nggak ada air, nggak ada hujan, kan sulit airnya untuk menampung. Jadi sahabat semua, hanya 2 MT para petani hutan di sini menanam jagung maupun kacang hijau. Demikian liputan kita kali ini di Desa Kelambu, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Gerobogan. Kita lanjutkan kembali. Sahabat Pengalas Kendeng, kita lanjutkan kembali liputan kita di Desa Kelambu, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Gerobogan. Kebetulan di Desa Kelambu ini di pinggiran kawasan hutan, Pak Wakiman ya, ada semacam situs atau tinggalan leluhur berupa sumur Ini yang usianya sudah berratusan tahun. Bisa dijelaskan Pak Wakiman, ini keunikan atau keistimewaan dari sumur ini apa nih Pak? Saya begini Pak, sumur ini saya dari kecil tahunya dari orang tua atau simbah saya. Sumur ini dulu untuk pengungsian orang Desa Mijen keseluruhan, satu dukuhan. Lah sekarang Desa Mijen itu sudah dikasih oleh pemerintah itu berupa panti mas. Panti mas. Jadi ini yang memungsikan itu tinggal 1-2 orang yang dekat sama sumur. Sumur ini namanya sumur apa Pak Wakiman? Niki sumur butai rumiyin sumur Mijen ngoten mawon. Sumur Mijen. Niki usianya pun pinten tahun kira-kira? Kalau nggak salah itu dibuat tahun pinten Pak? Kalau nggak salah itu zaman
kewalian. Kewalian. Iya, zaman kewalian. Dulu cuman ini Pak, pagar cuman itu aja. Nah, sekarang dibikin permanen oleh masyarakat. Dibangun sedemikian rupa. Kedalamannya? Kedalamannya dulu kalau nggak salah cuman 6 meter. 6 meter. 6 meter ini 6 meter. Ini sekarang sumber airnya tidak pernah surut, tidak pernah surut sampai kemarau pun diambil. Musim kemarau nggak bakalan habis. Ini satu-satunya sumur yang berada di Desa Kelambu, khususnya di Dusun Mijen. Dusun Mijen, ya, namanya Sumur Mijen, tinggalan para wali waktu itu. Betul. Terus kemudian digunakan oleh masyarakat waktu itu. Iya, waktu itu. Lah, lajeng ada cerita bahwa orang-orang sekitar membuat sumur tidak berhasil karena ada sumur niki. Iya. Ya, begini, ada cerita memang sumur ini koyok kelihatannya itu tidak bisa dikembari. Jadi ada Pantimas dulu sudah izin sama perhutani bikin di perhutani, tapi tidak bisa soalnya dekat dari sumur ini. Iya. Ini dulu Pak, dulunya setiap tahun itu ditanggapin wayang. Dulu setiap tahun. Sekarang sudah kayak udah enggak difungsikan. Tradisi ini punah punah. Jadi rasa syukur masyarakat Mriki mengambil air di sini setiap tahunnya itu disyukuri dengan nanggap wayang, syukuran di sini. Kupat lepet seluruh desa, seluruh masyarakat dusun, masyarakat Kelambu Mijen. Ya. Saya yang ngambil orang Mijen. Ya, Dukuh Mijen. Ya kalau nggak salah ya sekitar dulu memang masih jarang-jarang. Dulu kalau nggak salah itu warga ya kalau cuman 1.000 orang ya ada. 1.000. Sekarang sudah padat Pak. Ada kepercayaan misalkan kalau kita minum atau cuci muka, mengambil dari air ini, misalkan awet muda atau bagaimana, ada enggak kepercayaan ngoten? Ya begitulah nganu kayaknya itu kalau difungsikan dulu kayaknya ya bisa awet muda juga bisa. Awet muda juga bisa karena niki diambil oleh masyarakat itu untuk air minum air minum. Enggak apa-apa enggak apa-apa. Difungsikan memang dulu ya untuk air minum ya untuk mandi. Keperluan di sini dulu orang pada mandi di sini ya namanya masih dusun riyen ya. Jadi pomo lanang itu aja kadang mriki mboten isin rumiyin waktu itu. Waktu itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Berpuluh-puluh tahun pun. Kalau awet-awet wong kula ki ambak pun umur swidak sakniki ya. Salite kula. Demikian sahabat Wong Alas Kendeng, kita sedikit meliput tinggalan para leluhur berupa Sumur Mijen namanya. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat airnya karena tidak pernah habis. Betul. Kita lanjutkan kembali.